Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Trianto. Saya dari Teknik Kimia C. Saya 23011105. Lembar pengesahan dianjurkan memenuhi persyaratan praktikum fisika dasar tahun akademik 2023-2024. Program studi S1 Teknik Kimia Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan. Nama Muhammad Teguh Tertanto, NIM saya 23011105, nomor 3. Di sini saya akan membahas yaitu tentang gerak peluru. Gerak peluru bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, memahami pengaruh sudut terhadap waktu dan jarak. Kata kunci gerak peluru, gerak parabola. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum gerak peluru mata kuliah fisika dasar 1 dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Dharma Harung Levi selaku dosen dari mata kuliah fisika dasar itu yang telah membimbing saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada asisten praktikum saya yaitu Bang Marina Briefing dan Mbak Siti Elza Maharani yang telah membantu saya selama proses penyusunan praktikum ini. Saya menyadari laporan praktikum ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan dari kesempurnaan laporan ini. Latar belakang dari gerak peluru yaitu gerak peluru atau gerak parabola ialah suatu gerak lintasan yang berbentuk parabola. Gerak parabola itu adalah gerak dua dimensi yang memadukan antara dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Pada sumbu horizontal merupakan gerak lurus beraturan atau disebut GLB, dan sumbu vertikal yaitu gerak lurus berubah beraturan yaitu atau disebut GLBB. Asumsi yang sering banyak dipakai adalah gesekan udara diabaikan. Meskipun kenyataannya gesekan udara itu sangat berperan dalam mengurangi energi gerak benda yang akhirnya mengurangi ukuran trajektori proyektil. Prinsip mengurangi energi gerak benda yang akhirnya prinsip gerak parabola benar berlaku pada gerak benda. Kalau bumi homogen, ketinggian benda tetap tekanan udara kecil atau benda bergerak lambat dan terjadi di kutub utara atau kutub selatan. Tujuan tujuan dari praktikum materi gerak peluru ini kita dapat memahami dan juga mendeskripsikan gerak peluru. Yang kedua juga memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan awal. Dan juga di sini ada permasalahan dari materi gerak peluru. Yang pertama, bagaimana memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Dan kedua, bagaimana menentukan ketinggian maksimum yang dicapai oleh objek yang ditembakkan ke udara. Dasar teori gerak peluru yaitu gerak proyektil didefinisikan sebagai suatu benda yang diberi kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arah sepenuhnya dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan udara. Pada sumbu horizontal itu sendiri, gerak seperti ini banyak dijumpai pada objek-objek yang ditembakkan atau dilontarkan dari tanah ke udara, maupun sebaliknya dari udara ke tanah. Gerak lurus beraturan adalah gerak pada benda titik yang dibuat lintasan berbentuk garis lurus dengan sifat bahwa jarak yang ditembus setiap satu satuan waktu tetap baik besar maupun arahnya. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan, gerak benda titik yang membuat lintasan berbentuk garis lurus dengan sifat bahwa jarak yang satu satuan waktu tidak sama besar. Sedangkan arah gerak tetap tempuh tiap satu satuannya itu waktu semakin besar atau juga semakin kecil, maka terjadi gerak dipercepat atau diperlambat jika perubahannya gerak lurus berubah atau disebut GLB. Flowchart
yaitu dari mulai membuka link pet simulator, klik gambar tulisan lab, catat data yang diperoleh, atau simulasi dengan data yang ada. Revisi pertama diawali mulai, membuka link pet simulator, klik gambar tuliskan lab, terus mencoba simulasi terlebih dahulu atau simulasi dengan data yang ada, catat data yang diperoleh, terus membuat grafik dan selesai. Di sini ya ada alat dari praktikum gerak peluru itu sendiri, yaitu pertama ada pet simulator, yaitu sebuah link, kedua ada sebuah pelontar, yang ketiga clearing atau bola, yang keempat sensor waktu. Di sini prosedur kerjanya, yang pertama bandul digantung dengan panjang tertentu, yang kedua bandul disimpangkan dengan sudut tertentu, dan bandul akan dilepas dan dihitung frekuensi dalam waktu 1 menit. Di sini analisis data. Data pertama V0. V0 itu itu adalah kecepatan. Kecepatan di sini saya data pertama saya itu 15 hingga 30 meter per second. Dan sudutnya itu adalah 20 derajat, masanya 40 kilogram. Diagramnya 0,20. Gravitasi 9,81. Gravitasi ketika tidak ditentukan bisa 10, bisa 9,81. Di sini saya ambil 9,81. Data kedua, V sama dengan 20 meter per second. Sudutnya tetap yaitu 20 derajat, diameternya 0,20 meter, gravitasinya 9,81, dan masanya di sini yaitu 15 hingga 25 kilogram. Data ketiga, kecepatan 20 meter per second, finalnya sudutnya tetap 20 derajat, masanya 30 gram, dan di sini kita ubah diagramnya dari 0,15 hingga 0,25 meter. Gravitasinya tetap sama 9,81 meter per second kuadrat. Di sini saya akan membuktikan bahwa saya akan menganalisis tentang sebuah data saya yang pertama. Saya ambil contoh data pertama, yaitu di 0,15. Saya buka sebuah ini sebuah modul. Nah, saya buka di pet Colorado. Di sini tetap dengan arahannya itu tetap buka lab sesuai apa yang kita butuhkan, terus masanya. Di sini kecepatan yaitu 20 sesuai data saya. Terus gravitasi tetap di sini kita ambil yaitu 0,20, masanya itu 15. Harus sesuai. Jadi ketika ini ditembakkan, maka yang didapat yaitu 14,0 lah hasilnya. Saya ulangi, mungkin ada kesalahan yaitu hasilnya 44 kilogram. Dan coba lagi. Di sini saya hitung yaitu sesuai masa saya yaitu 4 kilo. Diameter 0,20 tembakan. Ini 8.
ini kita dapat yaitu 1,9 ya, dan data kita, dan seterusnya seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada juga uh, tempat saya yaitu rekreasi linear yang di sini adalah T dan di sini R. Selanjutnya kebasan. Data pertama pada data satu dengan kecepatan awal 15 hingga 25 meter per second, sudutnya 20 derajat dengan massa 4 kilogram dan diameter 0,20 meter di bawah pengaruh gravitasi yaitu 9,81 meter per second kuadrat. Mendapatkan bahwa besar waktu dan besar yang ditempuh. Untuk data 2, pada data kedua kecepatan awalnya 20 meter per second, sudutnya itu 20 derajat dengan massa peluru yaitu 15 hingga 25 kilogram dan diameter 0,20 meter di bawah pengaruh gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Didapatkan bahwa berat massa peluru tidak mempengaruhi besar waktu dan jarak ditempuh. Untuk data ketiga sendiri yaitu pada data 3 dengan kecepatan awalnya itu tetap 20 meter per second lagi, sudutnya 20 derajat dengan massa peluru 30 kilogram dan diameter 0,15 meter hingga 0,25 meter di bawah gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Didapatkan ukuran diameter tidak mempengaruhi besar waktu dan jarak yang ditempuh. Di sini saya mempunyai sebuah grafik. Di sini yaitu V0 dan P, kecepatan dan P-nya, dan di sini adalah massa dan P-nya, dan di sini massa dan R, D dan P, V0 dan R, dan D dan R. Bisa dilihat. Kesimpulan dari praktikum ini kita dapat kecepatan awal mempengaruhi besar waktu dan jarak. Massa peluru itu tidak mempengaruhi besar waktu dan jarak. Diameter tidak mempengaruhi besar waktu dan jarak. Dan saran dari praktikum kali ini materi gerak peluru yaitu lebih teliti dalam memasukkan data ke PET, lebih rajin untuk pengerjaan laporan, memanfaatkan slow pada PET agar lebih tepat nilainya. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya tentang gerak peluru. Saya Muhammad Ridho Triatanto, saya 2301105. Mohon maaf ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.